Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas sistem operasi yang berjudul virtualisasi dan Docker, konsep dan keunggulan memahami teknologi virtualisasi dan peran Docker dalam infrastruktur modern. Dengan saya sendiri, Ahmad Hasan Badali dengan NIM 24330025. Saya Febransyah dengan NIM 24330015. Saya Rami Farid Jaksa dengan NIM 24330034. Saya Dika Bagus Walana dengan NIM 24330010. Saya Aulia Dwi Maharani dengan NIM 24330033. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah metode menggabungkan dan berbagi sumber daya teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan, meningkatkan utilitas aset, dan memenuhi permintaan bisnis. Ini menciptakan simulasi perangkat keras, sistem operasi, atau jaringan. Tipe virtualisasi utama, bagian 1. Ada yang pertama ada virtualisasi sistem operasi, yang kedua ada virtualisasi aplikasi server, yang ketiga ada virtualisasi aplikasi, dan yang keempat ada manajemen virtualisasi. Bagian kedua ada virtualisasi jaringan, virtualisasi perangkat keras, virtualisasi penyimpanan, dan layanan virtualisasi. Manfaat utama penerapan virtualisasi yaitu meningkatkan efektivitas komputer server, optimasi RAM dan prosesor, hemat energi listrik, memudahkan backup dan recovery. Server virtual dapat disimpan sebagai image untuk pemulihan cepat, memudahkan proses pemasangan server virtual dalam cloning dan dijalankan di komputer lain dengan konfigurasi minimal. Memudahkan proses pemasangan server, memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan, mengurangi waktu dan biaya perawatan perangkat, melakukan standarisasi perangkat keras, virtualisasi mengenkapsulasi hardware sehingga kompatibilitas tidak terjadi masalah. Tipe virtualisasi perangkat keras. Yang pertama, virtualisasi penuh, yaitu menyerupai mesin asli dan dapat menjalankan OS tanpa modifikasi. Yang kedua, virtualisasi sebagian, yaitu tidak semua aspek disimulasikan dan perangkat lunak perlu penyesuaian. Dan yang ketiga, para virtualisasi, perangkat keras tidak disimulasikan dan perangkat lunak terus berjalan dalam domainnya sendiri. Mengenal virtualisasi perangkat lunak. Virtualisasi perangkat lunak memungkinkan satu komputer host untuk membuat dan menjalankan satu atau lebih lingkungan virtual. Mensimulasikan sistem komputer lengkap agar sistem operasi GUI dapat berjalan. Perbandingan virtualisasi mesin dan kontainer. Virtualisasi mesin, perangkat lunak yang mengisolasi mesin komputer secara penuh, menjalankan OS cache terpisah dalam kernel tersendiri. Beban host lebih berat karena menggunakan seluruh sumber daya hardware. Yang kedua ada kontainer, teknologi virtualisasi yang mengisolasi proses pada level sistem operasi, berbagi kernel host, ringan, efisien dalam sumber daya, dan fokus pada isolasi aplikasi serta library. Apa itu Docker? Docker adalah platform terbuka untuk membangun, menyebarkan, dan menjalankan aplikasi terdistribusi. Kontainer Docker berbagai kernel OS yang sama, berjalan ringan, dan menggunakan RAM lebih sedikit, membuatnya sangat efisien. Pilar utama ekosistem Docker yaitu Docker Image, template dasar untuk kontainer berisi OS dan aplikasi yang siap diinstal,
Docker container, instance, dan image yang dikemas dan dapat dibaca, tulis, tempat aplikasi berjalan, Docker register, repository terpusat untuk distribusi image Docker seperti Docker Hub, Dockerfile, script berisi serangkaian perintah otomatis untuk membangun image Docker repository, tempat penyimpanan image Docker yang telah dibuat pengembangan. Lanjut, ada manfaat Docker dalam pengembangan dan operasi. Yang pertama, pengujian dan distribusi berkelanjutan, yaitu konsistensi lingkungan dari pengembangan hingga produksi. Yang kedua, ada platform multi-cloud, yaitu portable, dapat dijalankan di berbagai penyedia IaaS seperti AWS, GCP, dan Azure. Yang ketiga, ada standarisasi lingkungan dan kontrol versi, yaitu memastikan konsistensi siklus pengembangan dan mengendalikan versi image. Dan yang keempat, ada isolasi, yaitu setiap kontainer memiliki sumber daya terisolasi, memungkinkan beberapa aplikasi berjalan pada tumpukan yang sama. Mengapa Docker lebih efisien dari VM tradisional? Yang pertama itu ukuran size. Kontainer Docker jauh lebih kecil, praktis untuk penyimpanan dan pemindahan. Yang kedua itu performa. Docker memiliki overhead memori dan CPU yang minimal karena berbagai kernel host. Yang ketiga, portabilitas. Docker sangat portable dan dirancang berpusat pada aplikasi, memudahkan dijalankan di berbagai lingkungan. Memahami arsitektur Docker. Docker menggunakan arsitektur client server. Client Docker mengirim perintah ke Docker daemon yang berjalan di host untuk membangun, mendistribusikan, dan menjalankan kontainer. Komunikasi via soket menggunakan RESTful API. Alur kerja dasar Docker. Langkah-langkah utama dalam pengelolaan kontainer. Membangun image dari Dockerfile. Push mengunggah image ke Docker registry atau Docker Hub. Pull mengambil image dari Docker registry. Run menjalankan image sebagai kontainer. Commit menyimpan perubahan pada kontainer ke image baru. Apa itu dependency hell? Dependency hell timbul dari pengguna page dan library yang dibagi, di mana berbagai page memiliki dependensi yang tidak kompatibel. Ini menyulitkan pengelola versi dan integrasi antar komponen, terutama dalam pengembangan modern. Contoh masalah ketergantungan umum. Yang pertama, cross-platform dependence, yaitu aplikasi modern bergantung pada kombinasi library, paket bahasa, dan modul yang memerlukan alat berbeda dan integrasi yang rumit. Yang kedua, ada conflicting dependence, yaitu aplikasi berbeda memerlukan versi yang berbeda dari dependensi yang sama, menyebabkan konflik dalam lingkungan yang sama. Yang ketiga, ada custom dependence, yaitu kebutuhan untuk menyiapkan versi kostum dari dependensi yang tidak selalu didukung atau diatasi dengan baik oleh sistem pemaketan. Sekian di kelompok 4 hasil dari presentasi tentang virtualisasi dan Docker konsep atau keunggulannya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.